Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Komisi 11 DPR RI mendorong otoritas jasa keuangan untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dalam setiap kegiatan jasa keuangan agar dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel sehingga dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan melindungi kepentingan masyarakat. Komisi 11 DPR mendorong otoritas jasa keuangan untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dalam setiap kegiatan jasa keuangan agar dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel sehingga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil, dan melindungi berbagai kepentingan masyarakat. Ditemui usai rapat koordinasi dengan otoritas jasa keuangan di Yogyakarta, anggota Komisi 11 DPR Eki Awal Muharram menilai peran otoritas jasa keuangan di Yogyakarta harus ditingkatkan karena ditemukan sejumlah temuan yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut. Partisipasi LKM lembaga keuangan mikro yang ada di Jogja untuk mau mendaftar ke OJK sangat kecil sekali karena aturan-aturan yang diterapkan oleh OJK kepada LKM mungkin terlalu memberatkan ya. Di sisi yang lain perangkat untuk perlindungan kepada LKM masih kurang, baik peraturan perundang-undangan. Seharusnya pemerintah punya keberpihakan kepada LKM yang merupakan ujung tombak dari penggerakan ekonomi rakyat. Sementara itu, anggota Komisi 11 Junaidi Auli menilai peran OJK di Yogyakarta sudah cukup baik. Pasalnya mereka sudah mampu merealisasikan capaian dan target yang telah ditetapkan. Namun Junaidi mengimbau agar OJK meningkatkan kinerjanya sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang optimal di Provinsi Yogyakarta. Target itu apakah sudah memenuhi sebagian besar dari kegiatan ekonomi masyarakat khususnya UKM di Jogja atau tidak, itu masih perlu data yang lebih lengkap. Tetapi dari sisi target dan capaian yang sudah disampaikan, itu menurut saya sudah cukup menggembirakan. Dari Yogyakarta, Ade Ardiansah, TVR Parlemen melaporkan. Dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang mengalahkan Hillary Clinton, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon meyakini Donald Trump tidak akan menyingkirkan kaum imigran dan masyarakat Muslim dari Amerika Serikat. Hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat juga diharapkan semakin membaik. Usai terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, Wakil Ketua DPR Fadlizon meyakini Donald Trump tidak akan menyingkirkan kaum imigran dan Muslim dari Amerika Serikat. Juga hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat semakin membaik. Ditemui usai mengunjungi kantor redaksi Koran Sindo di Jakarta baru-baru ini, Fadli mengatakan hingga saat ini belum ada bukti konkret Donald Trump merupakan tokoh kontroversial yang anti terhadap Islam dan imigran seperti yang dikhawatirkan banyak orang. Fadli meminta masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir dengan terpilihnya Trump sebagai presiden baru Amerika Serikat. Fadli menilai apa yang disampaikan Donald Trump saat kampanye adalah strategi dan retorika Trump untuk meyakinkan rakyat Amerika yang konservatif kepada Partai Republik. Fadli menegaskan Donald Trump menentang imigran gelap yang memasuki negaranya dan menurutnya Donald Trump tetap akan melakukan kerjasama dengan berbagai negara Islam secara konstruktif termasuk dengan sejumlah negara di Timur Tengah. Saya termasuk yang berpendapat bahwa itu adalah bagian dari retorik kampanye karena tidak mungkin dilakukan satu usaha yang diskriminatif, segregatif dari seorang presiden Amerika di negara demokrasi gitu ya, termasuk kepada para imigran. Untuk itu Fadli mengatakan kemenangan Donald Trump adalah sinyal positif bagi Indonesia karena orientasi hubungan kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat ke depan lebih mengutamakan pengembangan sektor usaha. Ya, Donald Trump sangat suka sekali dengan Indonesia, apalagi dia juga sudah ada kerjasama kan juga dengan pengusaha-pengusaha Indonesia untuk investasi di Bali dan di Bogor. Ini adalah satu gesture yang baik. Habibie dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI mengapresiasi pelayanan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Ia akan mengintegrasikan pelayanan kesehatan di puskesmas dan di rumah sakit secara online. Kutai Kartanegara juga akan memberlakukan pelayanan rumah sakit tanpa kelas. Komisi 9 DPR RI melakukan kunjungan kerja reses masa persidangan pertama ke Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur untuk melihat dari dekat kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan serta kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ditemui usai mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Parikesit di Tenggarong seberang Kutai Kartanegara, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, R. Malena mengatakan,
Komisi 9 terus mendorong agar Kutai Kartanegara menjadi yang terbaik dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Dirinya mengapresiasi keseriusan Pemkab Kutai Kartanegara dalam pembangunan berbagai sektor, terutama dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ermalena menilai pelayanan RSUD Parikesit cukup cepat dan terdapat pusat pengaduan terkait pelayanan. Pelayanan antar puskesmas dan rumah sakit juga akan terintegrasi secara online. Ditambahkan Ermalena, di Kutai Kartanegara sudah ada rumah sakit tanpa kelas yang melayani semua masyarakat serta layanan kelas 1. Pelayanan cepat, ada pusat pengaduan dan sebagainya. Di samping itu juga kita dengar di sini ada namanya puskesmas modern. Ini yang merupakan inovasi baru. Dan nanti antara puskesmas dengan rumah sakit itu akan online. Jadi seluruh pelayanan kesehatan bisa menjadi terintegrasi. Dan yang menarik lagi bahwa sekarang sedang dibangun itu rumah sakit satu kelas. Ini memang menjadi cita kita sehingga masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia tidak lagi dikotak-kotakan dalam kelas-kelas rumah sakit. Tapi dan kita menarik tadi bahwa satu kelas yang akan dibuat di sini itu adalah semua kelas 1. Dan ini bukan main-main ini. Artinya bahwa disitulah negara memberikan apresiasi hak kepada masyarakat yang memang memerlukan kesehatan. Terkait pelayanan kesehatan, anggota Komisi 9 DPR Ripka Ciptaning mengatakan, sudah seharusnya semua rumah sakit tidak menerapkan kelas dalam pelayanan, sehingga masyarakat mendapatkan kualitas pelayanan yang sama, tanpa melihat latar belakang ekonominya. Ripka menambahkan, semua pelayanan kesehatan di daerah harus mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Memang harusnya sesuai dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila juga BPJS harusnya semua rumah sakit negara itu tanpa kelas, supaya senyum dokternya juga sama, senyum perawat dan semuanya. Dan itu kan di pasal 32, pasal 28, pasal 34 tertera bahwa negara berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan untuk semua rakyat, itu artinya tanpa kelas. Apapun harus mengikuti program pemerintah pusat, JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Karena kan kalau cuman BPJS daerah, Jaminan Kesehatan Daerah itu seperti Jamkesda, belum tentu nanti masyarakatnya sakit di daerah lain akan kesulitan. Kita punya Jaminan Kesehatan Nasional. Tingkat Kabupaten Tenggarong ini ada pusat pengaduan rakyat ya. Mudah-mudahan benar terlaksana itu betul. Dari Provinsi Kalimantan Timur, Haryadi, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.